Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan bagi kita dengan tema Roh Kudus. Roh Kudus banyak dibahas dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, namun khususnya saat ini saya akan membahas dalam Perjanjian Baru dan lebih signifikan lagi di kitab Yohanes. Kita tahu bahwa kitab Yohanes adalah kitab Injil dan dia adalah kitab yang terakhir di antara kitab Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kitab Matius, Markus, Lukas adalah kitab Injil yang relatif sama. Namun, kitab Yohanes kitab yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan kitab Injil lainnya. Oke, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus dalam kitab Yohanes. Pertama, kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri dan diperkirakan dia menulis di Asia Kecil, di Efesus, dan tulisan ini ditulis pada 40 sampai 140 Masehi. Di dalam kitab Yohanes banyak dibahas Roh Kudus. Kita akan belajar bersama-sama. Baik, pertama, di dalam pasalnya yang pertama di Yohanes disebutkan mengenai Roh Kudus. Dan ini adalah peristiwa di mana ketika Yesus dibaptis dan Yohanes memberikan kesaksian bahwa dia melihat Roh Kudus turun ke atas Yesus, dan itu digambarkan sebagai merpati. Dan itu Tuhan Yesus dibaptis pada saat itu sebagai awal dia memulaikan pelayanannya di dunia ini. Dia memulai misi mesianisnya. Oke, selanjutnya di dalam bagian lain juga Roh Kudus disebutkan, yaitu tentang kelahiran dalam roh. Ya, ini tidak asing lagi di telinga kita tentang kelahiran dalam roh, dan di dalam kitab Yohanes ini adalah perbincangan antara Yesus dan Nikodemus. Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa harus lahir di dalam roh, harus dilahirkan kembali. Namun Nikodemus memahami pernyataan Yesus ini bahwa manusia lah dilahirkan kembali seperti pada umumnya dikenal oleh orang-orang pada umumnya, yaitu dilahirkan secara fisik. Dan Nikodemus bingung akan hal ini. Dia bertanya bagaimana orang yang sudah tua dan kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Namun pernyataan Yesus sebenarnya bukanlah kelahiran yang dipahami oleh Nikodemus. Yang dimaksudkan Yesus adalah kelahiran di dalam roh. Kelahiran di dalam roh ini sangat penting, terlebih dalam kita orang percaya. Dan kita ketahui dalam teks ini ditegaskan bahwa kelahiran baru tidak dapat dicapai melalui daging, melainkan hanya melalui roh. Dan dalam hal ini yaitu adalah Roh Kudus. Yesus juga menggunakan roh dengan kata kiasan yang lain, yaitu adalah angin. Jadi ini dapat menjadi simbol yang tepat bagi sesuatu yang dirinya tidak kelihatan namun tetap menunjukkan dampak yang kelihatan. Roh Kudus menjadi unsur untuk pembaptis orang percaya. Dia adalah roh yang memberi hidup, dialah yang memenuhi kita. Dalam pasal lain juga mengatakan dan menyebutkan tentang Roh Kudus, yaitu di dalam pasal 7 ayat 38. Ini tentang Roh Kudus dan saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan dilanjutkan komentar Yohanes pada ayat selanjutnya dalam ayat 39, yaitu yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya, bagi yang percaya kepadanya, maka roh itu seperti aliran air yang menyegarkan jiwa. Namun pada masa itu, roh yang dimaksudkan itu adalah belum datang. Ya, kenapa? Karena Yesus belum dimuliakan. Kita tahu dalam ayatnya yang 39 menjelaskan hal tersebut. Yesus belum dimuliakan maksudnya bahwa Yesus belum mati di kayu salib, dan Roh Kudus belum datang menggantikan pekerjaan Yesus tersebut karena Yesus belum naik ke sorga.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang dimaksudkan ini sangatlah penting, dan ini unsur yang dimana pekerjaan Roh Kudus yang akan melanjutkan jabatan Yesus di dunia ini, yang dimana Yesus tidak ada lagi di dunia secara fisik. Oke, selanjutnya kita berada dalam ayat selanjutnya. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Ia akan menjadi penolong yang lain, seseorang selain dari Dia yang murid-muridnya miliki, yaitu adalah pribadi Yesus. Penolong yang akan menggantikan tempat Yesus setelah kepergiannya secara fisik dari dunia. Perlu kita ketahui bahwa ini bukan roh-roh yang lain yang berasal dari dunia, tetapi ini adalah Roh Allah sebagaimana Ia dinyatakan di dalam dirinya, di dalam Sang Penebus, Sang Penolong maksudnya. Roh itu akan memuliakan Kristus. Ia akan menjadi wakilnya di dunia untuk menyatakan kepada manusia hal-hal tentang Kristus, menyaksikan Kristus yang tidak hadir secara fisik lagi di dunia ini. Nah, Roh Kudus sebagai penolong dalam bahasa aslinya itu adalah Parakletos, dan ini disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yohanes pasal 14 ayat 26, Yohanes pasal 15 ayat 26, Yohanes 16 ayatnya yang ke-7, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama. Kata ini secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk menjadi penolong. Arti kata Parakletos ini adalah penghibur, pembela atau advokat, penerjemah atau guru. Sifat dari Parakletos ini adalah pribadi lain dari Yesus, tetapi sama-sama memiliki sifat yang sama dengan Yesus, yaitu adalah datang dari Bapa, diutus atas nama Yesus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, bandingkan dengan Yesus yang juga adalah kebenaran. Dia melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia ini seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan dalam ayat yang lain juga dikatakan bahwa Roh Kudus menginsyafkan manusia dari dosa. Ia akan membangkitkan kesadaran manusia akan dosa. Jadi Roh Kudus ini berperan di dalam hati kita. Namun ketika kita mengabaikan pekerjaan Roh Kudus ini, ya tentu kita akan berada di jalan yang salah. Kita akan berada di jalan yang bertentangan dengan kebenaran. Roh Kudus ini akan mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa hal sesuatu tersebut yang kita lakukan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita lakukan itu tidak benar. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hal ini, dan Dia akan mengekspos dosa kita. Tetapi bukan hanya sampai di situ, tidak hanya berhenti sampai di situ, tidak hanya mengatakan pada saat itu, oh ini dosamu, ini dosamu. Tidak, Dia akan menuntun ke jalan yang benar. Jadi begitu penting unsur atau begitu penting Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Roh Kudus ini penting sekali, terlebih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu adalah keputusan yang tepat ketika kita memutuskan untuk tetap percaya dan memegang teguh tentang Roh Kudus, dan tetap percaya bahwa Ia tetap bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi marilah kita mengenal dengan benar Roh Kudus dan perannya dalam kehidupan kita. Kiranya pembahasan Roh Kudus pada Injil Yohanes ini akan membuat kita semakin percaya dan memegang teguh Roh Kudus itu, dan biarlah Roh Kudus berperan aktif di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.